وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Paradigma Baru. Kali ini aku disalib. Nanti kamu ini punya aku sih. Betul. Ya kok kenapa pokok ya dipotong. Kita jumpa lagi dalam podcast Paradigma Baru. Kali ini kita kedatangan seorang tamu, yaitu Ustadz Ikhwan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi setelah Ustadz Ikhwan ini berparadigma baru, itu kira-kira apa yang Ustadz alami di lingkungan masyarakat Ustadz? Alhamdulillah rabbil alamin. Setelah saya berparadigma baru dari paradigma lama dari suatu organisasi golongan yang kita anggap dengan istilah nama Cukam, saya mendapat perlakuan ya seperti halnya kawan-kawan yang sudah dirasakan, tapi saya lebih awal. Jadi saya insya Allah jarak dengan para guru-guru kita, Syekh Khalil dan kawan-kawan itu kurang lebih 2 minggu. Dari pemalumatan beliau, kemudian saya termasuk awal di antara para mubalik-mubalik daerah yang itu langsung ditangani oleh pusat saat itu. Perlakuannya alhamdulillah sampai sekarang sama. Saya hidup di perkampungan atau perkomplekan Cukam itu, jadi hampir 100%, 90% lebih. Jadi komunikasi dengan Cukam ya waktu itu ya sulit, istilahnya disopo gak kelem, bahasa Jawa ini disopo gak kelem. Kemudian saya juga buka toko, juga diboykot. Toko apa Ustaz? Fotokopi alat tulis. Alat tulis itu tadinya customernya mungkin 100% juga jamaah ya. Iya, 100%. Kemudian sama sekali kemudian tidak boleh untuk membeli ke tempat saya. Kemudian pekerjaan istri saya. Istri saya kebetulan kerja di BMT, saya juga di BMT, tapi BMT yang berbeda, tapi masih dipecat semua dua-duanya. Ya dengan hanya tulisan WA saja karena sudah berbeda pendapat, berbeda kepahaman. Padahal istri saya sudah bekerja di situ hampir kurang lebih 9 tahun. Dengan saya baru setengah tahunan lah. Karena ada pengembangan BMT, saya jadikan manajer, sedangkan istri saya sudah lama di situ. Akhirnya dipecat. Jadi perlakuan Cukam terhadap kami ya standar seperti SOP, standar seperti itu. Gini ya, Ustadz Ikhwan kan tinggal di lingkungan yang mungkin tidak 100% Cukam. Ya, betul nggak Ustadz? Ya. Berarti ada juga tetangga-tetangga yang bukan Cukam. Nah, ketika Ustadz Ikhwan berparadigma baru, meninggalkan paradigma lama, meninggalkan ajaran Nur Hasan Al-Ubaidah, itu apakah Ustadz Ikhwan silaturahim ke tetangga-tetangga non-Cukam untuk mengumumkan paradigma baru Ustadz Ikhwan atau bagaimana? Jadi gini, setelah saya menyatakan keluar berparadigma baru dan akhirnya juga saya tidak boleh untuk masuk masjid dan lain sebagainya. Lalu para sesepuh, masanya gini, kasus saya itu berbeda dengan kawan-kawan yang sekarang ini. Jadi gini, menurut kacamata warga setempat, jamaah setempat, itu Ustadz Ikhwan salahnya apa? Karena dia sudah kadung seneng dengan saya. Tapi dari pusat pokoknya ini harus dimaklumat. Intinya inti bahasanya pusat itu lebih tahu, jamaah cuma sak dermo saja gitu. Akhirnya saya didatangin saya anggap bapak angkat saya lah. Itu kan saya tugas dari saya Jawa Timur. Beliau bilang, Mas, sampean gak usah ngomong-ngomong tekan kono-kono dulu. Artinya ndak usah kita kesana kemari karena taunya warga setempat itu saya itu sebagai tokoh utama sentral di situ. Bahkan saat itu saya merintis pondok itu kan taunya itu pondok saya bahkan itu kan di luar itu
nggak mengenal istilah organisasi secara intinya pondok ketuanya siapa. Nah, saya berdiam kurang lebih 6 bulan. Saya nggak mengeluarkan statement apa-apa. Saya hanya diam aja di rumah sampai saya menjaga ini dari warga Jokam ini. Itu saya Jumatan di luar desa. Kenapa? Saya ingin menjaga itunya. Udahlah, nanti saya berharap nanti mereka juga sadar dengan sendirinya. Ternyata di 6 bulan itu namanya satu kelurahan juga semua Jokam, makanya suara-suara sumbang itu kan keluar. Jadi suara-suara sumbang keluar bahwasanya Ustadz Ikhwan sudah murtad lah, halal darahnya, boleh dibunuh, boleh diambil hartanya. Lalu kawan-kawan kaum muslimin itu kan kaget, loh, kira ustadzmu, itu kan ustadz kamu, kok kamu melakukan seperti itu? Oh, itu murtad itu. Akhirnya saya 4 kali, bukan saya audiensi, kalau bahasa kita bukan audiensi, justru malah kaum muslimin yang datang tabayun ke rumah saya. Alhamdulillah. Jadi 4 kali tokoh-tokoh kaum muslimin itu datang tabayun kepada saya. Apa masalahnya? Apa masalahnya? Sampai saya bilang saya tetap menutupi. Nggak ada masalah, itu ada internal saja. Karena saya kasihan kepada masyarakat jamaah awam itu. Loh, sampan itu loh, saya dibilang. Sampan itu mosok kok telinganya nggak dengar. Masyarakat semua ini tuh bilang sampan itu murtad. Masa sampai semonten itu Pak? Iya. Jadi justru saya mendengar itu karena mereka. Padahal saya awalnya menjaga biar tidak ada gap masalah itu. Nah, kebetulan insya Allah ya momennya seperti ini, menjelang puasa seperti ini saya didatangi ada 4 masjid beberapa kali, pokoknya intinya diajak bergabung. Tapi saya masih kekeh waktu itu. Sudahlah, nanti saya selesaikan dulu permasalahan internal dulu sampai selesai dulu. Harapan kita tetap kita ya seperti itu. Tapi kepada tokoh-tokoh kaum muslimin yang hadir ke rumah itu, Ustaz jelaskan ya bahwa sebenarnya katakanlah saya ini tidak murtad, tapi saya ini berparadigma baru, misalnya seperti itu. Dijelaskan seperti itu. Saya jelaskan, bahkan mereka juga kaget. Dan saya kan kostum pakai bajunya kan pakai seperti ini terus, kok aneh, kok pakaiannya kayak muslim, kayak Israel. Bukan muslim biasa lah, dan itu kan ulama kamu katakan murtad bagaimana? Saya bilang memang kita saat ini sedang pembenahan, bahasa saya pembenahan akidah. Lalu saya bilang orang-orang pusat belum menerima tentang itu. Nah, di bawah-bawah itu nggak tahu apa-apa. Kan memang kenyataannya di bawah itu belum nggak tahu apa-apa sebenarnya. Dia asik sebenarnya, kita itu asik banget. Bahkan di daerah Tawangmangu itu bisa dibilang secara keilmuan itu melebihi keilmuan daerah yang lain. Kenapa? Karena imam daerahnya saat itu pasrah dengan saya. Pokoknya ilmu tak serahin jenengan. Bayangkan di daerah itu ada kajian tafsir, ada mustalah hadis. Maka penarian kitab itu terbanyak di Tawangmangu, di daerah saya itu. Dan kebetulan Ustadz ini juga background pendidikannya pernah seperti apa Ustadz? Pernah mondok di mana aja Ustaz? Kalau mondok di Kilas Jokam ya seperti halnya biasa CKM, lalu saya meneruskan ke Tubuh Sita, kemudian Nawul Sorof itu kan kalau di dalam Jokam kan sudah sementok, nggak ada yang di atasnya atau itu, sudah kita akui lah. Lalu saya terpanggil saat itu ingin kuliah, karena waktu itu pandangan saya yang sering dihadapkan dengan kawan-kawan intelektual Muslim Jokam lah. Kalau saya nggak nyambung kan lucu. Dia bicara sirah, dia bicara fikih, dia bicara usul fikih. Aku istilah-istilah gue gak mudeng kan itu. Jadi waktu itu nambah mondok di mana Ustaz? Saya saat itu di Mahat Abu Bakar di mana itu Solo. Berapa lama Ustaz? Waktu itu nggak lama sih, tapi saya yang lama di UIN sih, di UIN itu lama bahasa Arab, dan itu lama. Sebelum Paku Bumi kuliah itu saya sudah masuk saat itu. Tahun berapa Ustaz ya? 2009. Dari Paku Bumi belum, masih jarang-jarang Paku Bumi kan. Sekarang kan akhirnya kan Paku Bumi juga akhirnya dikuliahkan toh. Itu hampir saya lebih awal kayaknya. Nah, itu pun di sidang saya. Jadi setelah seketua itu kuliah di sana itu inisiatifnya Ustadz Ikhwan sendiri atau seperti apa Ustadz? Inisiatif saya sendiri. Jadi memang karena saya
bedanya kayak saya itu faknya di agama. Kan gini, kalau di Jokam itu kan belum tentu mubalik itu faknya di agama. Ada yang mubalik itu hanya apa enak tulisan dibaca aja, tapi dia tidak menekuni atas ilmu itu. Lah kalau saya itu menurut saya paling cocok kuliah di sini. Di sini saya tak melanjutkan sini. Walaupun harapannya itu hanya sebuah pengetahuan saja. Hanya sebuah pengetahuan, nanti kalau dihadapkan dengan para tokoh-tokoh non Jokam agar saya bisa mengimbangi bahasa saya gitulah bahasa gitu. Nah, saya sempat disidang juga, kenapa harus kuliah di situ? Kenapa harus kuliah? Apa nggak ada yang lain? Nggak ada jurusan yang lain? Waktu itu ambil jurusan apa, Ustaz? Tarbiyah dan bahasa Arab. Tarbiyah dan bahasa Arab, Lughah Arabiyah wa Tarbiyah itu. Nah, terus saat itulah kemudian dosen-dosen saya kebetulan kan lulusan juga luar negeri banyak, rata-rata malah di Madinah dan Riyadh rata-rata itu. Terus saya saat itu terus masuk wong koyo ngene kok salah gitu bahasa gitu kan. Akhirnya kan hati kecil kita tetap bertanya. Tapi saya tersangkut syubhat. Oh, itu salahnya cuma satu, nggak punya imam. Itu aja lah pokoknya. Liane bener podo, bahkan udah apik, cuma tanti imam itu. Hanya kita tersangkut syubhat. Karena kita belum bisa mendudukkan sebenarnya imam itu di posisi apa kan gitu. Taunya sebuah akidah lah. Nah, akhirnya saya tekun ini kebetulan juga para syekh itu pulang kan 2011 saya kan masih kuliah itu dari 2009 sampai 2013 tahun 4 tahun itu 2010 beliau pulang dan saya salah satu yang terdaftar untuk ikut menjadi bahasa mereka dulu namanya ulama 1000 yang setiap hari Jumat kaji. Di situ saya banyak menemukan kesamaan. Istilah-istilah itu banyak menemukan kesamaan yang disampaikan oleh Syekh Khalil dan Syekh Aziz dan kawan-kawan di waktu penjelasan itu dengan para dosen-dosen saya yang ada di universitas. Iki podo. Ya bedanya nih khosnya di mana? Kalau jamaah itu Jokam itu mengaku benar seharusnya ada khosnya. Ini kok sama. Saya kemudian komunikasi dengan saya itu. Nah ternyata beliau juga sekolahnya juga tidak yang seperti dikabarkan di Jokam bahwa mereka itu sekolah sendiri kan gitu. Ada isunya yang ngono kuwi. Jadi duwe pondok dhewe, duwe pendidikan ini ternyata mereka juga secara umum ya sama. Itulah yang membuat saya akhirnya sebenarnya ini masalah keilmuan itu kita ketinggalan jauh. Cuman saya masih tetap berpendapat imam ini harus ada, saat itu imam itu harus ada karena imam itu adalah sebuah pengesah gitu ya, yang kita seperti itu pengesah amalan kita. Itu bukan Imam Asarifin kan ya? Bukan. Oh, bukan. Imam Siap. Betul. Alhamdulillah perjalanan waktu lalu para syekh itu menyampaikan, kita tetap komunikasi. Setiap kita kritik beliau nanti artinya kan ya bahasanya bahasa apa ya, kalau saya bahasa bunglon kelas atas lah. Nanti aja kita lihat perkembangannya. Sampai saya terakhir kemudian dapat undangan dari pusat untuk ikut daurah di Jakarta yang ada di mana itu Pondok Gede saat itu. Bab ngaji tauhid itu barulah iki asline iki bab tauhid yang dibahas sini. Artinya yang terpenting itu adalah bab masalah tauhid, bukan masalah jamaah yang menjadi pokok pondasi. Alhamdulillah dari situlah ya sedikit alhamdulillah mulai paham dan kedekatan saya dengan Syekh itu ya semakin akrab lah, sampailah pada titik beliau di maklumat, lalu pusat langsung mencari tokoh yang di Jawa Tengah yang sentral siapa, yang mendengungkan programnya Syekh itu siapa. Lalu saya yang pertama kali membawa daerah yang di maklumat itu saya bahasanya macan Jawa Tengah atau singo Jawa Tengah itu. Kurang lebihnya seperti itulah. Terus ini ya, setelah berparadigma baru, setelah meninggalkan ajaran-ajaran Nur Hasan Al-Ubaidah itu rasanya di kehidupan sehari-hari, di jiwanya Ustadz Ikhwan itu seperti apa? Syukur, yang pasti syukur. Jadi semakin kita keluar dan semakin melihat kenyataan-kenyataan yang ada saat ini, bahasa saya akan terlihat nampak bahwa ajaran yang kita lakukan dulu itu sebuah kekonyolan. Sehingga kita bersyukur oleh Allah dibuka akal waras, akal sehat saya. Kemudian juga sedikit banyak saya harus berusaha untuk menyembuhkan orang-orang yang masih ada di dalam itu. Jadi yang pasti saya senang sekali, syukur sekali perasaan saya, dan saya tetap ingin
seperti ghiroh saya, jiwa saya saat dulu di Jokam, bahwa saya punya ghiroh untuk dakwah, dai, maka saya tidak menyia-nyiakan hidup saya yang oleh Allah diberikan sisa, bukan sisa, masih lama ini saya pakai untuk bagaimana caranya mengembalikan mereka kepada yang benar. Tapi gini Ustaz ya, dulu kan di dalam jamaah itu begitu rukun, begitu kompak, toleransinya tinggi, solidaritasnya sangat kencang. Kemudian Ustadz mengambil resiko berparadigma baru. Itu sedikit banyak kan ada dampaknya Ustadz dalam kehidupan Ustadz. Seperti apa cara Ustadz mengatasi hal-hal itu Ustadz? Jadi gini, setelah kita berparadigma baru dari cerita awal tadi, para tokoh-tokoh kaum muslimin yang mendekat kita, nah alhamdulillah. Kemudian karena tokoh-tokoh itu tahu posisi saya di Jokam itu juga tokoh, dia juga tidak menyanyiakan figur. Karena sebenarnya orang-orang selain Jokam ini sudah tahu, artinya kebusukan sudah tahu, cuman dia nggak berani aja, nggak ada pelaku yang khusus, yang memang mantan nggak ada. Lalu mereka segera mengajak saya untuk istilahnya dakwah, bergabung kepada masyarakat, bergabung. Alhamdulillah ada beberapa forum, banyak sekali. Alhamdulillah, lalu dijalinlah istilahnya kawan-kawan itu untuk mendukung dakwah saya, terutama dakwah saya di sekitar situ. Begitu luar biasanya sekarang, bukan hanya lintas kampung sekarang, bahkan sampai antar kecamatan saya. Lalu seperti ini, biasa ketika Jokam itu melihat seorang tokoh, gitu, akhirnya para pemimpin-pemimpinnya itu kan istilahnya kalau dulu namanya berbuat budi luhur. Nah, ketika saya sudah ditempatkan sebagai tokoh sekarang, para pemimpin-pemimpinnya sekarang itu bermuka istilahnya baik lagi lah, walaupun masih di bawah, masih belum menyadari. Tapi kalau pemimpin-pemimpinnya misalnya semacam pengurus daerah, pengurus desa, pengurus kelompoknya, misalnya dengan itu, saya DPD, iya DPD desanya itu, DPC, iya itu mengatakan bahwa ini sekarang bukan orang sembarangan, bahasa kasran ini sudah di belakangnya sudah ada banyak kaum muslimin, dan posisinya Ustadz Iwan ini bukan sebagai jamaah biasa, tapi dia juga salah satu dai, dimasukkan dai, sehingga perlu dibudi luhuri. Gini Ustadz, terus apa benar Ustadz itu berparadigma baru itu benar-benar murni karena mencari kebenaran, atau jangan-jangan sebenarnya Ustadz Iwan ini pengen jadi imam? Jadi gini, keinginan seperti itu sebenarnya sering saya jawab. Keinginan jadi imam, jadi pengurus, itu kan kalau kita masuk di dunia pemikiran Jokam, kalau kita masuk di dunia sana kan jadi doktrin bahwa pengurus itu sesuatu yang berat, gitu, katanya kan itu dalam dunia mereka. Pengurus itu berat, kalau khianat nanti diancam gini. Lalu saat itu misalnya saya membayangkan masuk di dunia Jokam, ngapain sesuatu yang berat saya lakukan? Ngapain sesuatu yang berat saya lakukan? Lalu ketika saya dikatakan misalnya pengen jadi imam, pengen jadi pengurus, saya sudah jadi pengurus. Bahkan kalau boleh jujur, dan banyak jamaah yang menilai istilahnya untuk yoni istilah penghormatan jamaah itu, saya bisa dikatakan lebih tinggi itu, sehingga itu jamaah sudah menilai seperti itu. Maka ketika saya diberhentikan itu, akhirnya kan muncul persepsi itu saya dihadang kawannya sendiri yang iri atas popularitasnya, yang iri. Memang saya porsinya agak, ya memang diantara SDM dan saya pendidikan dari formal non formal dibanding kawan-kawan saya, secara kenyataan memang saya lebih tinggi. Saya pernah Mas Sigit, saya itu di sidang 5 orang, 4 orang. Gara-gara saya kan kalau menjelaskan Quran itu kan bukan hanya membaca makna dan keterangan. Biasanya kan saya di hadapan ribuan orang, kan setiap bulan saya ngisi daerahan itu kan, pengajian daerah. Itu biasanya saya mengambil fawaid. Fawaid itu agar ayat ini bisa dipakai untuk kehidupan sehari-hari. Misalnya ayat ini mengandung sebuah faedah ini. Itu pernah saya di sidang. Mangkul dari siapa itu? Kok beda di antara mubalik daerah 5 itu, kesamaan kok berbeda sendiri.
Padahal kan seharusnya kan sama, mangkulan sama. Padahal itu sebuah fawaid. Tadi fawaid itu penarikan dan itu saya ambil. Memang saya ambilnya dari Aisyarut Tafasil saat itu. Cuman nggak saya sebutkan. Cuman saya sudah salin di. Itu saya di rumah kan punya tak salin, tak bacakan. Artinya saya bukan mengawur, bukan dalam tanda kutip mengawur atas otak saya sendiri, bukan. Tapi sudah membaca. Itu pernah di sidang. Lalu saya bilang gini pada teman-teman. Gini aja. Kalau saya harus dipaksa cara penyampaiannya seperti jenengan misalnya. Nggak bisa karena alam saya sudah berbeda. Nun sewu dengan lulusan SMP saya tunjuk SMP maksimal, SMP, SD, SMP. Lalu saya secara formal saya S1 resmi, saya SMA juga resmi, artinya bukan paket-paket, bukan. Terus saya secara mondok dengan himpunan paling Tirmidzi asrama pusat itu aja. Saya tekun duduk mondok dari Bukhari sampai selesai dapat isnad semua, bahasa mereka isnad. Saya melu. Jadi secara formal maupun non formal jenengan sudah kalah saya bilang. Maka ketika saya ngisi terus jenengan mengatakan berbeda, itu sudah alam saya. Justru kalau saya mengikuti jenengan ya saya nggak bisa. Itu mereka mengatakan ro'i dan lain sebagainya. Jadi secara popularitas sebenarnya saya sudah populer di situ, sudah banyak. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ